Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Hari ini kita lagi ada di mana nih Gracia? Kita sekarang lagi ada di Oten Coffee di daerah Senopati karena aku mau beliin papa aku alat-alat kopi sekalian lewat sini tadi. Aku pikir tuh Oten Coffee itu dari namanya ya. Tadi aku tuh pikir itu kayak cafe gitu. Itu begitu aku masuk aku kaget karena di sini ternyata jual peralatan kopi banyak banget, lengkap banget. Kalau aku tahu karena dia biasa online gitu, sekarang ada store fisiknya. Jadi kita keliling-keliling dulu, abis itu kita mau nyobain kopinya dia. Yuk. Nah, jadi aku kesini sekarang karena mau beliin alat-alat kopi buat papa aku. Kebetulan dia ada nitip juga. Dan aku tuh baru tahu kalau Oten Coffee ini udah ada store fisiknya nih di daerah Senopati. Dan aku kaget banget ternyata alat-alat itu banyak banget dan dia punya single origin kayak biji-biji kopinya tuh banyak jenisnya. Jadi kita mau lihat ya. Nah, jadi di sini aku akan dibantu sama baristanya Oten untuk ngejelasin bareng-bareng di sini. Jadi ini single originnya banyak banget nih. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, terus ada yang dari Flores, Sumatera, Sampai ke Ethiopia segala. sampai ke luar negeri juga ada Ethiopia, ada Uganda, Rwanda. Oh, oke. Itu banyak. Jadi ini Mandailing. Mandailing ini kopi dari Sumatera. Oh. Gitu. Terus kalau kopi Sumatera kayak Mandailing ini sih lebih ke taste-nya tuh yang cepet, terus bodinya yang tebal, terus kadang earthy juga. Nah ini juga boleh nih. Ini lebih apa nih? Beda sama tadi? Sebenarnya nih Kerinci sama Mandailing itu sama-sama Sumatera, cuma dia punya karakter apa namanya ya, taste-nya tuh yang berbeda gitu. Oke, ya udah aku berarti mau yang ini sama yang Mandailing tadi juga. Sementara aku pilih-pilih deh, tapi di sini tuh bener-bener banyak banget guys. Yang penjelasannya tuh setiap kopi rasanya tuh beda. Betul. Nah di sini juga ternyata banyak banget alat-alat yang lain. Banyak banget, parah. Aku tuh bener-bener kaget banget karena banyak banget yang ukurannya beda, warna-warninya dan banyak banget nih. Aku kayaknya mau beliin papa aku, jadi ada namanya siphon gitu Beb, sama mocha pot. Oh ini alat apa Be? Kayak gini? Ini namanya mocha pot. Nih aku mau beliin papa aku yang ini. Kayak gini. Jadi di sini tuh banyak banget mesin-mesin kopinya tuh bagus-bagus. Ini mesin grinder Beb, tuh yang ini yang belakang-belakang yang mesin itu. buat giling kopinya ya? Iya, giling biji kopi. Mesinnya unik banget, katanya dari Belanda dan ini mereka importir langsung, jadi jarang banget bisa nemuin mesin ini di mana-mana ya. Ya papa aku pasti seneng banget sih kalau tiba-tiba yang aku bawa pulang ini. Udah kayak dibeliin mobil ya. Di sini tuh banyak banget ternyata mesin-mesin yang kalian bakal susah banget temuin di tempat-tempat lain. Yang ini namanya susah banget disebutin. Kees van der Westen namanya Beb. Kamu yang benar. Iya. Nah yang ini guys, harganya guys bisa buat beli kaplingan rumah. Serius, ini harganya 400 juta. Hampir setengah M berarti. Setengah M untuk mesin kopi ini. Tapi kalau kalian emang hobi dan bisnisnya di kopi, Bisnisnya di kopi ya benar. satu gelasnya mungkin bisa jual 70.000. Jadi di sini selain bisa buat kita manual brewing, belajar manual bisa buat sendiri, usaha bisa buat juga, usaha bisnis. juga. Bener, Iya. emang lebih ke bisa buat pribadi yang kecil-kecil yang simpel ada, tapi juga ada mesin-mesin yang emang buat profesional. Nah jadi salah satu mesin Kees van der Westen tadi bisa kalian custom kalau kalian belinya di Oten. Jadi kayak bisa logonya kalian ganti kalau mau usaha, terus cat-catnya dan tombol-tombolnya juga bisa di custom. Di sini semua orang tuh ditawarin untuk manual brewing sendiri, diajarin supaya orang tuh tertarik. Tapi begitu masuk ngelihat ternyata banyak banget alatnya dan ada yang simpel juga, jadi pengen kayak bikin kopi sendiri sih lebih enak gitu sesuai taste kita. Kita cobain yuk. Aku juga mau. Yuk. Jadi di sini kita juga bisa ngebrew kopi kita sendiri. Jadi kita dikasih free lesson gitu untuk bisa belajar bikin kopi sendiri. Dan ternyata katanya nggak susah ya bikinnya. Iya, aku kebetulan karena papa aku suka, jadi aku sering bikin dan aku paling suka cold brew karena menurut aku simpel banget, tinggal didiemin semalaman terus besok udah bisa bikin. Alat-alatnya ternyata sederhana. Tadi ada air panas ya. Betul. Jadi ini yang dibutuhin kalau di rumah mau nyeduh itu sebenarnya simpel, daripada minum kopi saset ya kan. Kita cuma butuh kettle, ini namanya kettle. Jadi dia macam teko gitu buat Teko, maksudnya teko ya. Terus ini ada dripper atau brewers. Jadi ini alat seduhnya. Jadi kalau tekniknya sih ini namanya prover. Paling sederhana bukan yang ini kayak gini. Termasuk yang sederhana sih. Terus kita butuh
server, sebenarnya server ini juga bisa pakai gelas. Yang terakhir timbangan. Oh, timbangan juga perlu ya. Sama biji kopi jangan lupa. Iya dong. Kalau nggak pakai biji kopi Jadinya nggak nyeduh apa-apa. Gitu, ya. Sebelum diseduh, itu kopinya kita timbang dulu. Ini berapa gram Kak? Ini kita mau pakai 15 gram. Nah, jadi sekarang kita bikin kopinya digiling ya pakai grinder manual. Mungkin Aku mau harus coba. Tuh, terus baru digiling, dia turun ke Wah, baru kayak gini aja harumnya udah kecium banget wanginya. Olahraga. Sekalian olahraga. Terus dia tuh bisa diatur kasar halusnya dari bawah sini. Oh. Sebelum mau giling kita bisa atur dulu. Nah, sebelum kopinya ditaruh ke dalam Kertasnya. ini, ya, kita basahin dulu kertasnya. Gini, Kak. Ini maklum ya, ini masih junior banget nih. Jadi kopinya bisa dimasukin Semuanya nih. semuanya. Sayang kok. Sayang. Wah, oke. Setelah saya start timernya. Jadi waktunya itu exact guys. Jadi kalau kalian pengen lebih tahu detailnya harus datang ke sini. Karena aku juga lupa ingat tadi dengerin ya. Timernya. Yang pertama kali itu 80 gram. Terus waktunya kurang lebih 50 detik. Terus nanti dilanjutin sampai 225 terus. Kira ada wangi apa gitu kan. Biasanya Kopi. mungkin ada yang asam atau manis atau pahit doang. Asam. Manis. Manis, asam manis apa lagi? Karena Nah, baru habis itu kita minum. Hirup ya. Ya. Asem sih. Habis itu dijelasin kira-kira apa yang dirasain. Light banget. light banget ya, benar-benar. Nggak pahit. Asemnya juga nggak terlalu. Tapi harumnya juga light banget sih. Kayak teh ya. Kayak teh benar. Banget sih, iya. Nih katanya kalau kopi ini bisa bikin bagus untuk ini juga menurunkan berat badan. Oh iya. Soalnya kafein itu bikin kita nggak cepet lapar. Oh gitu. Jadi salah satu manfaat tuh bisa kalian lihat di oten.co.id. Di link ini kalian bisa buka link ini untuk tahu tentang Otencoffee.co.id di bawah. Ya, kalian cek lah di description box. Cheers. Jadi thank you banget kakak udah ngajarin kita brewing, ngeliatin kita jenis-jenis kopi di sini. Tempatnya seru banget, kalian bisa cek alamatnya di bawah kalau kalian pengen belajar lebih banyak tentang kopi atau kalian mau bisnis kopi. Di sini tempat yang lengkap untuk jual alat-alatnya. Benar banget. Oh, kamu belanja banyak nih. Iya, papa aku bakal seneng banget biar aku disayang nih. Aku beli, lihat. Ini mandelingnya tadi, terus segala macem nih, CD kalang, lintong. Aku udah terus, lapar nih, lapar. Tunggu dulu, aku mau kasih tahu nih. Aku beli mocha pot. Tuh, terus aku beli juga sifon. Ini pokoknya alat-alat brewing yang simple banget buat pemula kayak aku pun juga bisa. Nah, jadi sekarang kita udah selesai habis ngopi. Iya. Jadi perutnya malah makin, aku makin lapar ya. Karena kan tadi Ibu baru ngopi doang, emang belum Oh, makan. Jadi sekarang kita mau makan di soto gebrak. Ini tuh kayak dari kecil aku sering makan di sini. Papa aku suka karena makannya bakal dikagetin gitu, Beb. Kamu udah pernah belum sih? Udah pernah sekali. Di Iya, sini, kayak- iya. Jadi ini tuh daerahnya di daerah Tebet, nah dekat sama tempat ngopi kita tadi. Jadi kalian lihat aja Iya. nanti di sana kita bakal kaget bareng-bareng sambil makan soto gebrak. Yuk. Jadi soto gebrak ini udah terkenal banget dari dulu, bukan cuma karena makanannya doang, tapi di sini kalian bakalan dikagetin sama bunyi-bunyian yang super kenceng banget dan bikin kalian bakal kaget-kagetan. Nah, soto di sini juga nggak kalah enaknya sih. Sotonya itu jenisnya macam kayak soto Surabaya yang kuahnya tuh kuning, dan kalian bisa pilih pakai daging sapi atau daging ayam. Ayo kita cobain sambil kaget bareng. Waduh, buset. Bunyi nggak, Beb? Berisik nggak? Berisik. Aduh, buset. Ini kita pesen yang soto campur jeroan. Jadi ini ada parunya, terus ada ususnya, ada babatnya, dan dia ini tuh sebenarnya mirip soto Surabaya gitu. Jadi yang kayak bening-bening kuning gitu. Dan ada bihunnya juga, ada kolnya juga.
Nah ini sama kayak tadi, cuman ini pakainya daging ayam aja. Tetap ada kolnya, ada bihunnya. Jadi di sini itu adalah yang spesial adalah mereka punya pentungan di belakang yang bakal bikin kalian Botol ya? botol. Tapi kita benar-benar nggak tahu kapan dia bakal hajar itu botolnya ya. Jadi aku nggak ngerti kenapa papa mama aku tuh sering banget makan di sini dari aku kecil. Kenapa ya sensasi gebrakannya itu kali ya? Tapi emang sotonya Mungkin juga. jadi bercanda-bercandaan juga, Iya. lucu-lucuan. Aku mau coba kuahnya aja dulu nih. Dia kayak gurih-gurih gitu, ada ladanya berasa, tapi seger banget deh panas-panas gini dan nggak terlalu pedes. Aku mau peresin sedikit jeruk supaya makin seger. Gila enak banget dan dia tuh bawang putihnya berasa banget di kuahnya. Biar lebih seger. Dagingnya dikasihnya nggak pelit ya? Nggak pelit. Ini kamu cobain ususnya deh. Oper-operan daging, seru banget. Pakai bihun. Ini aku mau cobain juga yang sapi, tapi ini sapinya itu dicampur sama jeroan guys. Jadi ada ususnya, ada juga paru-parunya, ada babatnya juga. Jadi ini seru banget. Usus ada babat. Kita cobain ya pakai nasi. Kuahnya light banget, seger. Terus dikasih jeruk tadi jadi ada citrusnya, ada asamnya. Tapi emang bener garlicnya berasa. Terus dia itu nggak yang bikin enak, nggak terlalu berminyak. Jeroannya dia, aku mesti akui nggak bau. Iya, kurang apa? Aduh. Seru kan guys? Ini bentungannya sih lumayan kenceng ya. Maksudnya kalau kalian punya sakit jantung jangan coba-coba nih. Semuanya beb, mau ya. Mau cobain jeroannya beb, babatnya. Ini enak makan usus enak banget. Kita coba pakai sambal dikit, sama kecap manis sedikit. Nah ini ada parunya juga. Sambalnya juga nggak terlalu asin, jadi pedas aja. Segala sesuatunya kalau terlalu berlebihan nggak sehat guys. Jadi makan apa aja sebenarnya oke, tapi jangan lupa jangan berlebihan ya. Kuahnya dia itu emang tipenya kayak soto Lamongan ya, Yang kuning-kuning. Dan bening, wanginya dari garlic. Dan bisa makan banyak jadinya guys, karena rasanya tuh light. Nggak enak gitu ya? Nggak. Kadang-kadang yang santan itu emang rasanya begitu masuk kayak nonjok banget, tapi kalau yang terlalu creamy banget kadang-kadang enak ya. Ini ada gorengannya juga guys, di sini disediain kayak gorengan jeroan di meja. Nah ini ketersediaannya juga beda-beda. Kalau kalian datang agak pagian mungkin masih lengkap. Ini kita udah sore ya, udah mau malam, jadi kita ususnya udah aja tinggal satu dua ya. jenis. Usus ayam. Aku tuh suka banget kuahnya, banyak banget bawang putihnya. Ya. Usus batanya kayak yang di bubur-bubur ayam gitu ya. Aku berkali-kali nyuap kuah dapat bawang putih. Ya nggak sih? Bawang putihnya itu digoreng gitu, kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Seger banget. Wah. Aduh. Bye. Jadi thank you guys udah nontonin kita dari tadi cobain kopi di Oten yang aku personally bener-bener seneng banget di sana karena banyak banget pilihan kopi mulai dari yang mau belajar sampai yang mau bikin usaha di sana. Kalau kalian tertarik sama kopi dan penggila kopi juga, kalian bisa cek website-nya di link di bawah dan juga bisa datang di alamat yang ada di bawah juga ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dah semuanya. Dah. Aduh guys.